Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dimanapun Bapak Ibu Saudara saat ini berada. Kita saat ini menikmati kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam ibadah online kita pada pagi hari ini. Mari kita bersyukur kepada Tuhan karena anugerahnya yang luar biasa yang kita terima. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, Engkau Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang sungguh baik ya Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau menaikkan penyembahan kami, pujian kami di hadirat-Mu ya Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami sembah ya Tuhan. Sebab anugerah-Mu Tuhan, kebaikan-Mu kami terima di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Segala pujian sembah kami naikkan hanya ke hadirat-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini
dalam kehidupan kami Bapa. Saat ini hati kami mau bersuka cita, bersorak-sorai, meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Engkau bertata di atas puji-pujian umat-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Mari kita yang siap bersorak-sorai, kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Kita bersuka cita sebab Allah kita Allah yang luar biasa. Dia baik, teramat baik bagi hidup kita. Haleluya. Terima sukacita suka, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita suka, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Bapa, sungguh sukacita kami berasal dari Engkau saja ya Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, biarlah Engkau hadir di tengah kami Tuhan.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, senang sekali pada hari ini kita bisa kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan dan sama-sama berdoa meminta pertolongan dan berkat tentunya yang hanya datang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, saya berharap Bapak Ibu Saudara masih tetap ada di dalam sukacita Allah. Seperti minggu yang lalu Bapak Ibu Saudara kita berbicara tentang bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Oleh karena sukacita yang dari Tuhan itu memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita Bapak Ibu Saudara dorongan yang kuat ya di dalam menghadapi segala pergumulan dan kesulitan di dalam hidup kita. Mari kita praktek setiap hari untuk bersukacita di dalam Tuhan. Dan seperti yang kita sudah bahas pada minggu yang lalu bahwa sukacita yang Tuhan Yesus berikan adalah sukacita yang penuh, yang ingin setiap anak-anak Tuhan sungguh-sungguh memiliki dalam hidup mereka. Nah Bapak Ibu Saudara, saya melanjutkan topik yang minggu lalu, bersukacita di dalam Tuhan. Bagaimana caranya supaya sukacita kita penuh? Kemarin kita sudah membahas yang pertama adalah dengan selalu mengingat masa lalu yang baik. Ya, bagaimana Tuhan menolong kita di masa lalu yang baik. Kita selalu ingat bagaimana orang-orang yang telah menolong kita di masa lalu, kita mengingat kebaikan mereka. Dan yang kedua, dengan tetap memuji dan menyembah Tuhan walaupun dalam situasi yang sulit, walaupun dalam pergumulan yang berat. Mari kita tetap memuji Tuhan, mari kita tetap menyembah Tuhan. Seperti Paulus dan Silas yang ada di dalam penjara, mereka tetap memuji dan menyembah Tuhan sekalipun mereka ada di dalam penjara, dan sukacita mereka tetap penuh sekalipun ada dalam pergumulan yang berat. Dan yang ketiga adalah tetap meminta pertolongan hanya kepada Tuhan, karena pertolongan yang datang dari Tuhan akan memberikan sukacita yang penuh di dalam hidup kita. Dan yang keempat, yang hari ini kita akan belajar bagaimana supaya sukacita kita penuh Bapak Ibu Saudara, adalah dengan tetap mengucap syukur di dalam segala hal. Mari kita membuka di dalam Alkitab kita 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dalam segala keadaan dan situasi, susah maupun senang, kita harus tetap mengucap syukur, karena ini adalah perintah Tuhan bagi kita di tengah-tengah pandemi COVID-19. Perintah Tuhan bagi kita hari ini untuk tetap mengucap syukur. Keputusasaan, kegagalan janganlah membuat kita bersungut-sungut Bapak Ibu Saudara, karena persungutan tidak akan menyelesaikan masalah. Sekali lagi saya katakan bahwa di dalam masa-masa yang sulit jangan kita bersungut-sungut, karena persungutan tidak akan dapat menyelesaikan masalah kita, tidak akan dapat menyelesaikan pergumulan kita Bapak Ibu Saudara. Malah persungutan akan menambah masalah dan membuat beban kita bertambah berat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah tahu kebenaran ini bahwa bersungut-sungut tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi membuat masalah semakin berat, beban semakin berat. Karena itu putuskan pada saat ini untuk tetap mengucap syukur senantiasa. Walaupun di tahun 2020 ini Bapak Ibu Saudara, kita menghadapi kesulitan yang besar, kita menghadapi pergumulan yang tidak mudah, kita menghadapi masalah ekonomi yang kompleks Bapak Ibu Saudara. Tetapi janganlah itu menjadi penghalang bagi kita untuk tidak mengucap syukur kepada Tuhan, karena ucapan syukur Bapak Ibu Saudara akan menyenangkan hati Tuhan dan membuat hidup kita penuh
penuh dengan sukacita. Karena ketika saudara mengucap syukur kepada Tuhan, maka hatimu otomatis akan dialirkan sukacita yang penuh yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Ucapan syukur Bapak Ibu Saudara adalah obat ya bagi kekurangan kita. Ya, nanti Bapak Ibu boleh lihat di dalam Yohanes 6 ayat 11. Ucapan syukur juga membuat kita mengalami kuasa kebangkitan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Ya, saudara nanti juga bisa lihat di dalam Yohanes 11 ayat 41. Jadi Bapak Ibu Saudara, ucapan syukur adalah kunci kemenangan kita. Saya ulangi sekali lagi, ucapan syukur adalah kunci kemenangan kita. Kalau Bapak Ibu mau mengalami kemenangan, kalau Bapak Ibu Saudara mau mengakhiri setiap pertandingan dengan kemenangan, kuncinya adalah mengucap syukur. Karena mengucap syukur membuat berkat Bapak Ibu Saudara menjadi mengalir, ya begitu luar biasa. Mengucap syukur membuat mujizat mengalir di dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Semakin kita bersyukur, semakin besarlah kekuatan kita untuk memperoleh berkat. Saya ulangi sekali lagi, semakin kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, maka akan membuat kita semakin memperoleh berkat-berkat Tuhan. Bersyukurlah dan bersukacitalah senantiasa, walaupun beban dan penderitaan terasa berat di dalam hidup kita. Itu adalah Bapak Ibu Saudara cara yang keempat, bagaimana supaya sukacita kita penuh, yaitu dengan tetap mengucap syukur di dalam segala hal. Cara yang kelima Bapak Ibu Saudara, agar sukacita kita penuh adalah dengan cara melakukan hal-hal yang baik. Saya ulang sekali lagi, dengan cara melakukan hal-hal yang baik. Mari kita buka di dalam Galatia 6 ayat 9 dan 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita tabur, firman Allah berkata, itulah yang kita akan tuai. Oleh karena itu, mari kita hari ini Bapak Ibu Saudara belajar untuk menabur kebaikan. Karena kalau kita menabur kebaikan, maka kita akan menuai kebaikan juga. Tetapi kalau kita di dalam hidup kita menabur kejahatan, kita akan menuai kejahatan juga. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang harus memberikan teladan di dalam hidupnya sebagai orang-orang percaya, ya tentunya teladan kasih yang telah ditunjukkan oleh Yesus semasa hidupnya. Sebab itu dimanapun kita berada, Bapak Ibu Saudara, kita harus menjadi saluran berkat buat orang lain, ya kepada semua orang. Bahkan Alkitab berkata, ya kalau semua orang itu artinya orang-orang yang menyukai kita, orang-orang yang tidak menyukai kita, atau orang-orang yang bahkan kita tidak kenal. Firman Allah berkata, hendaklah hidup kita ya menjadi teladan yang baik bagi mereka, sebagaimana Yesus ya telah menjadi berkat baik bagi orang berdosa, ya baik bagi murid-muridnya, baik bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus bahkan ya dijuluki sahabat orang-orang berdosa. Dia telah menjadi saluran berkat yang besar ya bagi banyak orang, bagi semua orang, Bapak Ibu Saudara, bagi orang Yahudi maupun bagi orang non-Yahudi. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kehidupan kita dapat mencerminkan Kristus ya di dalam kehidupan sehari-hari? Ya, jika kasih Yesus tidak ada di dalam diri kita, jadi kuncinya untuk dapat mencerminkan kasih Kristus ya menjadi
berkat bagi orang lain sebagaimana Yesus telah menjadi berkat bagi dunia ini adalah dengan mengalami kasih Kristus di dalam hidup kita. Nah, bagaimana orang dapat meneladani sikap dan cara hidup kita sebagai orang-orang percaya, sebagai pengikut-pengikut Kristus, jika permusuhan dan dendam mewarnai hati kita? Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, perhatikan, hidup kita tidak pernah menjadi teladan yang baik. Hidup kita tidak akan pernah menjadi saluran yang baik. Hidup kita tidak pernah menjadi orang yang menabur kebaikan bila hidup kita diwarnai dengan kejahatan, dengan dendam dan kemarahan. Oleh karena itu firman Tuhan hari ini dengan tegas mengatakan bahwa kita harus berbuat baik dengan siapapun. Saya ulangi sekali lagi, Alkitab dengan tegas mengatakan kepada kita hari ini bahwa kita harus berbuat baik kepada siapapun, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ya, ini sulit, tetapi ini firman Tuhan bagi kita hari ini. Jangan kita jadikan sikap berbuat baik itu menjadi paksaan. Jadi ketika kita berbuat baik itu bukan oleh karena kita terpaksa. Kalau kita berbuat baik oleh karena kita sudah menerima kasih Yesus. Makanya untuk menjadi teladan, ya Bapak Ibu Saudara, bagi orang lain adalah dengan cara kita, Bapak Ibu Saudara, ya memiliki kasih Kristus di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita jadikan hidup kita menjadi teladan yang baik, ya, dengan memiliki kasih Kristus yang kita dapat bagikan kepada semua orang. Sebagai orang percaya, kita harus memiliki kasih Kristus, hidup di dalam damai dan memancarkan kebaikan kepada setiap orang. Janganlah bosan Bapak Ibu Saudara untuk berbuat baik sepanjang hari. Ya, kita harus selalu memberikan kedamaian serta memancarkan kebaikan bagi sesama kita agar nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita maju terus di dalam Tuhan. Jadikanlah sukacita yang datang dari Tuhan menjadi gaya hidup kita setiap hari. Ya, Tuhan Yesus pasti akan memberkati hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, inilah yang kita sudah belajar selama 2 minggu untuk bersukacita di dalam Tuhan, dan sukacita kita harus penuh. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya ingatkan kepada kita bagaimana supaya cara kita memiliki sukacita yang penuh. Yang pertama, ingatlah selalu akan masa lalu yang baik. Yang kedua, tetaplah memuji dan menyembah Tuhan. Yang ketiga, mintalah pertolongan kepada Tuhan di masa-masa kesesakan, karena pertolongan Tuhan mendatangkan sukacita yang besar. Yang keempat, mengucap syukurlah di dalam segala hal, baik dalam kondisi sulit, dalam kondisi baik. Mari kita belajar mengucap syukur dalam segala hal. Dan yang terakhir, yang kelima adalah tetaplah Bapak Ibu Saudara kita berbuat baik, ya, melakukan yang baik kepada semua orang, karena tentu itu akan mendatangkan sukacita yang besar. Karena firman Allah berkata, lebih baik memberi daripada menerima. Karena orang yang memberi, firman Allah berkata, berbahagia. Bapak Ibu Saudara, lebih baik memberi daripada menerima, karena lebih berbahagia yang memberi daripada yang menerima, Yesus katakan. Oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudara, penuhilah hati kita dengan sukacita yang datangnya dari Tuhan, sehingga hidup kita menjadi teladan, hidup kita menjadi berkat, hidup kita memancarkan kasih Kristus, hidup kita setiap hari menabur yang baik, hidup kita menabur yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan selalu di dalam hidup kita. Mari kita tersenyum kepada setiap orang, Bapak Ibu Saudara, siapapun, ya, orang-orang yang saudara jumpai hari ini, walaupun mereka menjengkelkan, bagikan senyum saudara, bagikan sukacita Allah kepada mereka. Saya percaya ketika saudara memancarkan senyuman
iman yang datang dari Tuhan, itu saudara menghadirkan sorga di bumi. Oleh karena itu, mari kita bersuka cita ya di masa pandemi ini, karena itu akan membangun karakter yang kuat dan tangguh bagi orang-orang yang percaya, sehingga kita akan selalu hidup di dalam kemenangan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara hari ini. Mungkin saudara yang sudah kehilangan sukacita, saudara-saudara yang sudah sulit mengucap syukur, saudara yang sudah tidak lagi menabur kebaikan di dalam hidupmu kepada sesamamu. Saya mau berdoa agar kuasa Allah menjamah hatimu, agar kasih Yesus mengalir di dalam hidup saudara, sehingga hidupmu selalu menabur kebaikan bagi setiap orang, dan saudara dimampukan mengucap syukur ya di dalam kondisi yang sulit, di dalam kondisi yang berat. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di dalam sorga, mari Tuhan jamah setiap anak-anak-Mu pada saat ini. Mereka mungkin hari-hari ini sulit sekali mengucap syukur. Mereka hanya bisa bersungut-sungut, mengeluh oleh karena keadaan yang berat, oleh karena kondisi yang sulit. Tetapi pada saat ini Tuhan, Engkau melihat hati umat-Mu, betapa mereka rindu untuk bersuka cita. Mari Tuhan Yesus, jamalah hati umat-Mu sehingga kasih-Mu mengalir di dalam hati mereka, kasih Allah yang memampukan mereka untuk bersuka cita dan selalu hidup dalam pengucapan syukur setiap hari di masa-masa yang sulit, dan memberikan kepada mereka kekuatan untuk selalu menabur kebaikan kepada setiap orang di dalam kehidupan mereka, sehingga ketika mereka menabur kebaikan, mereka akan menuai sukacita yang melimpah daripada Allah. Mari Tuhan Yesus, Kau melawat umat-Mu pada hari ini. Jamalah mereka Tuhan, bangkitkanlah kembali kegirangan di dalam hati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, sikap mau diajar dan siap untuk belajar adalah nilai komitmen yang harus kita bangun dalam gereja kita. Bersama saya Citra, kita akan menyaksikan info CWS sepanjang minggu ini. Ibadah New Normal GSJA CWS Katsu diadakan 2 gelombang. Gelombang pertama pukul 7 WIB, gelombang kedua pukul 9.15 WIB. Mengingat terbatasnya kursi yang disediakan gereja, maka sangat penting bagi jemaat untuk mengisi formulir via Google Form kehadiran jemaat dalam ibadah New Normal. Mengapa harus mengisi form? Yang pertama, karena ibadah masih dilakukan 2 gelombang saja. Kedua, kursi yang disediakan terbatas. Ketiga, untuk mematuhi protokol kesehatan. Atas perhatian Bapak Ibu, Saudara-saudari, kami ucapkan terima kasih. Bagaimana kita menerima keselamatan? Haruskah aku dibaptis? Siapa yang boleh ikut perjamuan kudus? Temukan jawabannya di kelas PWJ 101 yang akan diadakan pada hari Kamis 10 Desember 2020 pukul 19 WIB melalui aplikasi Zoom. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Pendeta Suripto. Panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Persembahan dan perpuluhan dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan cara non-tunai dengan mentransfer via bank melalui Bank BCA, Danamon, dan CIMB Niaga. Dan dapat juga men-scan kode QR yang tertera pada layar saat ini melalui aplikasi BCA Mobile, Dana, GoMobile, GoPay, OVO, Sakuku, Link Aja, dan Timani. Dengan cara tunai dengan memasukkan persembahan dan perpuluhan ke dalam amplop persembahan dan perpuluhan yang akan dibawa ke gereja pada minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. CWS sepanjang minggu ini, tiba saatnya kita membawa persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Segala pujian hormat hanya bagi Engkau Tuhan dan Raja kami Yesus Kristus. Pada hari ini tak henti-hentinya kami mengucap syukur buat kasih setiamu, kemurahanmu yang begitu dahsyat dalam kehidupan kami. Kami bersyukur punya Tuhan, punya Allah seperti Engkau ya Yesus Tuhan kami. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan, kami masih bisa beribadah, memuji, memuliakan namamu, menyembah Engkau di tempat yang maha tinggi. Terima kasih buat hari ini Tuhan, kami boleh belajar lagi dari firman-Mu, semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu bagi kami. Tuhan, hari ini kami berdoa buat umat-Mu, buat bangsa kami Indonesia yang kami cintai dan kami kasihi Tuhan. Dan kami tahu Engkau lebih mengasihi lagi bangsa kami ini Tuhan. Engkau lebih mengasihi lagi negeri kami Indonesia ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur boleh tinggal di Indonesia. Kami percaya bukan suatu kebetulan kami ada di Indonesia, tapi Engkau memiliki maksud dan rencana yang indah dalam hidup kami untuk bangsa ini Tuhan. Saya berdoa Tuhan buat pemimpin-pemimpin bangsa kami, buat pemimpin negeri kami ini Tuhan, mulai dari Presiden kami Bapak Joko Widodo Tuhan. Tuhan, Engkau melimpahkan kesehatan, kekuatan baru baginya, hikmat daripada Engkau berikan baginya Tuhan. Biarlah senantiasa hamba minta Engkau berkati ya Tuhan, untuk mengambil kebijakan yang layak untuk bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan kami seorang pemimpin yang bijaksana, seorang pemimpin yang memiliki hikmat ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Berkati juga wakil presiden kami Tuhan, berkati para menteri Tuhan, Kau menolong mereka Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat keselamatan bangsa ini Tuhan. Kami tahu Engkau cinta Indonesia, Engkau mengasihi Indonesia Tuhan. Engkau tidak menginginkan Indonesia binasa Tuhan, tetapi Engkau menginginkan Indonesia ini selamat Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat bangsa ini Tuhan, kiranya bangsa ini boleh mengenal Engkau, karena kami tahu masih banyak lagi jiwa-jiwa yang terabaikan, suku-suku yang terabaikan, yang belum pernah mendengar firman-Mu, yang belum mendengar firman-Mu, kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati para misionaris-Mu Tuhan, yang memberitakan firman-Mu sampai ke pelosok negeri ini Tuhan. Engkau menolong mereka, Engkau memberikan mereka kesehatan dan kekuatan baru. Setiap sarana dan prasarana yang kami pakai untuk memberitakan firman-Mu, baik lewat media audio video Tuhan, baik media cetak, media sosial Tuhan, Kau memberkati, baik melalui selebaran tarata Tuhan, Kau memberkati Tuhan. Biarlah setiap orang mendengar firman-Mu, yang membacanya Tuhan, beroleh keselamatan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Berkati Tuhan provinsi demi provinsi, kabupaten, kota, kecamatan Tuhan, Indonesia untuk kemuliaan Tuhan, Indonesia dalam lawatan Tuhan. Tuhan, tak henti-henti juga kami berdoa buat membela bangsa ini di situasi pandemi zaman saat ini ya Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati Tuhan, Engkau menolong para tim medis kami Tuhan, yang bekerja di garda depan Tuhan untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini Tuhan Yesus. Tuhan, berkati mereka, para tim dokter Tuhan, para tenaga kesehatan, Engkau memberkati mereka, berikan kesehatan, kekuatan bagi mereka Tuhan. Para tim yang sudah ditentukan oleh negeri kami ini, pemerintahan kami ini Tuhan, untuk menangani pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi Tuhan. Tuhan, Engkau menolong mereka, berikan hikmat bijaksana daripada Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, yang bekerja untuk penelitian, untuk mengadakan vaksin Tuhan, Engkau berikan hikmat yang baru, ide-ide yang baru ya Tuhan, sehingga vaksin secepatnya bisa direalisasikan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tak lupa kami berdoa buat umat-Mu yang ada di Indonesia ini Tuhan. Biarlah di antara kami tidak ada yang mundur Tuhan, tapi semua semakin hari semakin kokoh imannya, semakin hari semakin bertumbuh di dalam Kristus Tuhan. Dan berdoa kami buat gereja-Mu, sidang jemaat Allah,
ke CWS Gatot Subroto Bapa. Berkati gembala sidang kami, urapi lebih hebat, lebih heran lagi Tuhan. Berkati setiap pelayanan beliau Tuhan, Engkau menolongnya Tuhan. Berkati, cukupkan segala keperluan hidupnya Tuhan. Berkati keluarganya, istri dan anaknya, Engkau berkati, Engkau tolongnya Tuhan. Menjadi keluarga yang harmonis, menjadi teladan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati gerejamu, berkati umatmu dimanapun berada Tuhan. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dan tibalah saatnya kami untuk menerima berkat daripada Engkau. Bapak Ibu Saudara, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam kuat kuasa Roh Kudus yang akan menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua menjemput setiap orang yang percaya kepadanya. Mari semua kita yang percaya berkata, amin.